Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya. Oke, siap belajar untuk hari ini? Ya. Semangat? Oke, kalau begitu seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Oke, silakan Rangga, dipimpin sayang. Mulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh, sudah cantik, sudah ganteng. Coba lihat dulu di lacinya. Di tempat duduknya masing-masing ada tidak sampahnya, Nak? Tidak ada. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, kalau begitu seperti biasa Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Hadir semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, artinya kalian semua sehat ya? Sehat. Siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa, biar tambah semangat, meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita apa, Nak? Biasanya menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke ya? Oke. Sama-sama ya, silakan berdiri, Nak. Oke, sama-sama ya. Garuda Pancasila.
Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali, Nak. Silakan duduk kembali. Luar biasa, semangat sekali ya kalian ini ya. Kelas 6A semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang otot dan sendi. Kemarin sudah Ibu sebutkan kan untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang otot dan sendi. Sebelum mulai, kita tepuk dulu. Tepuk semangat dulu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, luar biasa, yang cantik dan yang ganteng. Oke, materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang otot dan sendi. Nah, diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat menjelaskan fungsi otot dan sendi pada tubuh manusia. Dan yang kedua, menyebutkan jenis-jenis otot dan sendi. Selanjutnya, kalian bisa menjelaskan cara merawat otot dan sendi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat memahami 3 ini. Fungsi otot dan sendi pada tubuh manusia, menyebutkan jenis otot dan sendi, menjelaskan cara merawat otot dan sendi. Oke, kalau begitu, biar tambah semangat, Ibu mau kalian olahraga dulu. Coba, sekarang kalian berdiri. Coba semuanya kalian berdiri. Lalu kalian lambaikan tangannya dulu. Hai. Oke, bisa semuanya lambaikan tangan seperti ini? Bisa dong. Kalau begitu coba kita lekupkan lututnya. Ayo, bisa nggak? Ayo begini, 1, 2. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa dilekuk semua lututnya? Bisa. Kalau begitu selanjutnya coba kalian anggukkan kepalanya, tundukkan kepalanya ya. Kita peregangan dulu, coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang sakit nggak? Ada nggak yang sakit lehernya atau nggak bisa ditekuk? Ada tidak, Nak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan duduk kembali. Oke. Nah, gerakan yang tadi, coba perhatikan, gerakan yang tadi kalian lakukan, gerakan sederhana, melambaikan tangan, menganggukkan kepala, menekuk lutut, itu adalah salah satu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang otot dan sendi. Apa hubungannya? Coba, kenapa ya lutut itu bisa ditekukan, menekuk lutut? Tangan kita bisa digerakkan seperti ini, kepala bisa dianggukkan. Kenapa ya? Tapi kenapa kaki kita yang bagian tulang kering ini nggak bisa? Kenapa tunjuk tangan? Ayo, Pino. Karena tidak ada persendian yang lain. Yang lain mau coba? Ada yang mau coba? Oke, karena ada persendian. Iya, sesuai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sendi. Oke, lanjut ya. Jadi, nah, ini bisa dilekukan kepala itu karena ada apa? Ada sendi. Nah, pelajaran kita itu tentang sendi dan otot. Oke, lanjut ya. Nah, dari tadi yang kalian lakukan, gerakan yang kalian lakukan, bagian tubuh mana saja yang kalian gerakkan? Yang mana? Kepala, terus bagian leher. Apa? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan siapa? Oke, Talita. Bagian leher. Iya. Iya, terus? Nah, terus kenapa ya Talita? Tangan kita tidak bisa melambai, tapi mengapa tangan kita bisa melambai, tapi tulang kering kita tidak bisa ditekuk? Karena
tidak adanya sendi. Berarti di tulang itu nggak ada sendi. Jadi sendi itu tempatnya di mana ya? Sendi itu tempatnya di mana ya? Ayo. Ayo, iya Sony. Di antara pertemuan dua tuh. Kasih dulu tepuk tangan untuk Sony, tepuk tangan. Oke. Oke ya. Oke, luar biasa jawaban Sony, tepat sekali. Lanjut ya. Nah, di sini untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki video pembelajaran yang nantinya video ini akan kita simak secara bersama-sama ya. Kita simak, lalu kalian catat bagian-bagian yang penting dari video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Oke, sudah siap semuanya? Siap? Siap? Sudah siap alat tulisnya? Perhatikan, fokus. Kita tepuk fokus sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, luar biasa. Oke, mari kita simak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang satu, bagaimana kita bergerak topik A, BP2 dengan materi sertifikat otot, maka belajar kita untuk yang SD. Kegiatan pembukaan, perhatikan percakapan pada tempat berikut ini. Ya, kenapa dengan kakimu? Kakimu berdiri pada tulang yang kita menaiki tangga. Kamu Geser sedikit. Geser sedikit. Contohnya, susunan sendi pada tulang tengkorak maupun sendi antara tulang gigi dengan kaki. Selanjutnya, Nah,
Ini nak ya, ini ada kesalahan dikit. Sampai mana tadi nak? Nanti ya, sebentar ya. Ini ada kabel kayaknya. Halo, sahabat saya. Apa kabar? Saya telah semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bagaimana kita berdoa, tapi tidak keluar materi dan motor. Kita ulang lagi aja ya nak ya, nggak apa-apa ya. Tadi baru juga ya, oke. Kegiatan pembukaan. Perhatikan percakapan pada debat berikut. Ya, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang aktivitas melanjutkan. Aku masih bisa berjalan. Bisa, tapi agak sulit cara maksudnya terkilir. Perbankan kalian mencoba waktu tidak hanya untuk coba gimana antara satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Misalkan kita berjalan menyusuri atau terjadi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas bersama menjadi kata tubuh yang dikendalikan oleh sistem. Mari kita pelajari pada video kita kali. Materi kita pada video kali ini. A. Macam-macam ibadah manusia. B. Macam-macam otot dan manusia. Mari kita pelajari satu. Macam-macam ibadah manusia. Karena manusia disebut alat berat pasif dan manusia dapat digunakan secara otot dan bersama. Dan membantu tubuh bergerak. Macam-macam seni dan yang sebenarnya terdiri dari beberapa macam. Satu, seni warni atau sinar optis. Dua, seni gerak atau sinar optis. Tiga, seni tato atau avian optis. Kemudian mari kita pelajari seni warni atau sinar optis. Seni warni adalah hubungan antara benda yang tidak memiliki bentuk konstruksi. Seni warni tidak memiliki rong dasar tapi mengandung dua dengan seni kosa komponennya. Contohnya, susunan seni pada batu komponen maupun seni antara tulang gigi dengan rahang. Selanjutnya, seni gerak atau sinkron. Seni gerak adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan adanya gerakan bebas. Seni gerak terdiri dari beberapa macam. Mungkin ada seni tarik, seni pelana, seni geser, seni angsel, duduk, dan seni lurus. Mari kita pelajari bersama. Lebih utama. Seni bukan merupakan seni yang dapat digerakkan menghubungi tulang yang bertindak sebagai poros. Contoh seni bukan seni pertemuan antara tulang dan tulang. Perhatikan pada gambar kaki. Berikutnya, seni pelana. Seni pelana merupakan seni yang dapat digerakkan kedua, yaitu kaki dan depan. Contohnya, di antara tulang telapak tangan dan tulang lutut, kemudian ke bawah sisi. Berikutnya, seni geser. Geser merupakan yang hanya dapat digeser dan gerakan terbatas. Kemudian, seni yang terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Ketika gambar bisa.
maupun tangan atas maupun segi belakang lutut ke belakang. Perhatikan pada bagian samping. Berikutnya kamu atau aktivitas. Kamu adalah ukuran yang memungkinkan aktivitas gerakan. Dapat dikatakan mampu melakukan gerakan. Contohnya, bagian antara tulang rusuk dan tulang jari. Perhatikan pada bagian kita. Karena perhatian di ruas-ruas tulang jari. Maka harusnya gratis mampu menggerakkan tulang yang menjadikan perasaan tanpa adanya otot yang menggerakkan tulang, maka tulang akan dianggap tidak dapat melakukan gerakan. Masalah otot lalu otot kulit, otot polos, hingga otot jantung. Mari kita pelajari tiga otot jantung. Perbedaan otot kulit, otot polos, dan otot jantung. Berikutnya, otot kulit, diri dan berat. Otot polos, jauh berat. Otot jantung, memanjang dan bergerak. Ya, dan bisa. Otot kulit juga bergerak. Otot polos dengan satu sel dan otot jantung menjadi satu. Kenapa ini sel? Otot kulit misalnya terletak di tepi. Otot polos terletak di tengah. Otot jantung terletak di tengah. Kemudian sistem otot kulit bekerja secara sadar. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya, otot kulit reaksinya cepat, otot polos reaksinya lambat, otot jantung reaksinya lambat. Kemudian gerakan. Otot kulit gerakan yang cepat gerak, otot polos tidak cepat gerak, dan otot jantung tidak cepat gerak. Berikutnya, letak. Otot kulit menetap menempel di luar. Otot polos menempel di sistem organ, dan otot jantung menempel di jantung. Itulah perbedaan dari jenis otot. Demikian video pembelajaran kita tadi. Bermanfaat dan berguna. Baiklah, sudah disimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi, Nak? Sudah ya, sudah dijelaskan apa itu otot, jenis-jenis otot, jenis-jenis engsel ya, Nak ya. Ada engselnya tadi ya, apa? Sendi ya, sendi engsel, Nak ya. Macam-macamnya ya. Oke, baiklah selanjutnya. Nah, dari video pembelajaran tadi, coba Ibu mau tanya sesuatu dulu. Apa Nak itu otot? Siapa yang bisa? Apa itu otot? Apa itu otot? Ya, Sony? Iya, jadi otot itu jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Otot biasanya melekat di mana, Nak? Melekat di apa fungsi dari otot? Membantu tubuh itu untuk bergerak. Selanjutnya, Nak, jenis-jenis otot siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Rian? Otot polos, terus otot lurik, terus apa? Otot apa? Otot jantung. Iya, luar biasa. Jadi betul sekali, Nak ya. Otot itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, kalau otot lurik biasanya melekatnya di mana, Nak? Pada tulang. Di mana? Pada tulang. Pada tulang. Pada tulang. Oke, yang lain. Kalau otot jantung, tunjuk tangan, ayo. Di mana? Di jantung. Di jantung. Kalau otot polos, Pino, di mana Pino? Otot polos. Otot polos.
Di usus, lambung, dan mata. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya, luar biasa. Berarti video tadi sudah ini ya, sudah paham ya, sudah mengerti. Lanjut ya. Ini bentuknya tadi, ini bentuk otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Tepatnya di mana dan berfungsinya sebagai apa? Oke, lanjut ya. Lanjut, apa itu sendi? Sendi apa nak? Sendi siapa? Oke, Pino, sendi apa Pino? Sendi adalah penghubungan antar tulang yang membantu tubuh bergerak. Apa? Sendi adalah penghubungan antar tulang yang membuat tubuh kita bisa bergerak. Oke, kita lihat. Oke. Jadi sendi adalah tempat pertemuan dua tulang. Fungsinya apa fungsi sendi, nak? Apa fungsi sendi? Malik? Kan, tunggu Malik. Oke. Apa fungsinya Malik? Mengikatkan tulang bergerak. Adalah memungkinkan tulang untuk bergerak. Oke. Selanjutnya jenis-jenis sendi. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Rangga. Sendi apa saja, Rangga? Sendi engsel. Sendi engsel. Benar tidak, nak? Betul. Lanjut, Zahira. Sendi pelana. Sendi pelana. Siapa lagi? Siti? Sendi putar. Sendi putar. Talita? Sendi peluru. Sendi peluru. Oke, siapa lagi? Sendi geser. Sendi geser. Apa, Rangga? Sendi apa? Sendi putar. Iya, sendi putar. Sendi gulung. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, nak. Betul tidak? Kita lihat. Oke, luar biasa. Yang pertama, sendi engsel. Kita lihat di sini. Sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Tadi sudah dijelaskan dalam video. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan hanya pada satu bidang, seperti pada siku dan lutut. Nih bentuknya seperti ini, ya. Di mana biasanya letak dari sendi engsel, nak? Di mana? Di mana? Di lutut. Jadi kalau di lutut itu ada sendi apa? Sendi engsel. Lanjut, sekarang kita lanjut ke sendi putar. Bentuknya seperti ini ya. Kalau dilihat seperti ini bentuknya ya. Ini bentuknya ya. Lanjut, apa itu sendi putar? Apa? Sendi putar? Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar seperti sendi pada leher. Oke, contohnya adanya di mana? Di leher. Makanya tadi yang ibu suruh kalian pertama tadi ya, ibu suruh kalian menundukkan kepala. Itu merupakan apa? Ada sendi di dalam situ, nak. Sendi apa namanya, nak? Sendi. Lanjut, oke. Selanjutnya ada sendi peluru. Sendi peluru bentuknya seperti ini. Apa itu sendi peluru? Tadi sudah dijelaskan juga. Adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti pada bahu dan pinggul. Nah, tepatnya di mana? Di bahu dan pinggul. Makanya kalau kita olahraga biasanya kita peregangan dulu ya. Kenapa? Supaya tidak keseleo. Ya, Pak Hendra biasanya kalau olahraga ngasih pemanasan dulu kan? Iya, fungsinya apa? Supaya apa namanya? Sendinya itu elastis, tidak kaku. Akhirnya tidak terjadi cedera pada otot ataupun sendi. Itu salah satu fungsi dari peregangan atau pemanasan pada saat pelajaran PJOK tadi ya. Jadi nyambung ya kita ya. Lanjutnya. Sendi peluru. Sendi peluru bentuknya seperti ini, nak. Perhatikan, yang lain perhatikan, kelihatan nggak, nak? Yang lain kelihatan ya? Sendi peluru. Sendi peluru. Selanjutnya sendi peluru. Bagaimana sendi peluru? Bentuknya seperti ini, nak. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti pada bahu dan pinggul. Ya kan? Yang tadi ya sendi peluru sudah ya, bahu dan pinggul. Sekarang sendi luncur. Sendi luncur. Apa itu sendi luncur? Bagaimana bentuknya? Seperti ini pada gambar ini. Jadi kalau nanti ada soal tentang gambar sendi, kalian sudah paham, sudah tahu ya tentang sendi, yang mana otot jantung. Sendi geser atau sendi luncur adalah sendi yang melakukan gerakan meluncur atau menggeser seperti pada mana, nak?
Berada di mana dia, Nak? Pergelangan kaki. Makanya kalian bisa berjalan menggerakkan kaki seperti ini. Coba gerakan kakinya dulu. Coba gerakan, rasakan. Itulah yang namanya sendi luncur atau sendi geser. Lanjut. Ada lagi yang namanya sendi gulung. Sendi gulung bentuknya seperti ini, kayak kue, Nak ya. Mirip-mirip kue ya. Mirip roti ya. Ya kan, tapi nggak lapar ya. Masih kuat ya belajar nanti ya. Oke, lanjut. Jadi, nah, sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah, seperti sendi pada rahang dan jari tangan. Ya kan? Ada jari tangan, coba lihat jari tangannya masing-masing, rasakan bisa nggak melek seperti ini, menggenggam. Seperti ini bisa. Itu merupakan sendi apa? Sendi gulung. Lanjut. Sendi pelana, ini bentuknya. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan pada dua bidang, seperti sendi pada ibu jari dan tangan, ya kan? Ibu jari berkata, nah ini ibu jari itu apa? Jempol. Jempol hebatnya mana, Nak? Jempol hebatnya mana? Nah, ada sendi di sini. Biar bisa jempol hebat kayak gini, bisa gerak-gerak kayak gini, ada sendi. Namanya sendi apa ini? Sendi pelana, luar biasa ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, Nak, materi selanjutnya. Kalau ada otot dan sendi, Nak, pasti ada cara merawatnya. Perlu tidak dirawat, Ibu tanya? Kenapa perlu dirawat? Kenapa perlu dirawat? Iya. Iya, tubuh kita menjadi kaku, tidak bisa digerak. Ya kan, tidak bisa bergerak. Tepat sekali Rian ya, luar biasa Rian. Oke, jadi Nak, cara merawatnya itu bagaimana coba? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo, mau lihat Ibu, siapa lagi? Ayo, Sasha, ayo. Rajin berolahraga. Oke, pertama rajin berolahraga. Pino. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ini tadi udah. Ini Anin. Sekarang Anin, ayo. Apa, Nin? Duduk dengan posisi yang benar. Duduk dengan posisi yang benar. Jahira. Makan bergizi. Oh iya, makan makanan bergizi. Kita cek benar ya. Iya, tepat sekali ya. Cara merawat otot dan sendi itu yang pertama dengan rajin berolahraga. Makan makanan bergizi. Protein dan kalsium. Biasanya kalsium itu ada di mana? Susu, tepat sekali. Kalau protein dari ayam atau hewani. Ya, Nak ya? Luar biasa pinter. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Minum susu untuk apa? Merawat apa? Ya? Kalsium itu kan untuk tulang, supaya tulangnya kuat. Oke? Sampai sini lanjut ya. Hindari mengangkat beban yang terlalu berat, Nak. Betul sekali. Kalau terlalu berat nanti kalian bisa keseleo, bisa merusak posisi tulang kalian. Ya kan? Misalnya mengangkat buku kalian tiap hari berat, terus lama-lama jalan kalian bungkuk kayak gini. Itu kan merusak posisinya kan? Ya kan? Makanya kita harus merawat apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Oke. Lanjut. Nah, setelah materi ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena memang posisi tempat duduk kita seperti ini sudah berkelompok, langsung saja Ibu bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja tersebut sudah ada tata cara pengerjaan dari soalnya. Ya, ada tugasnya itu, ada tata caranya, sudah di situ sudah disediakan. Kalian tinggal jawab, buat nama dan kelompoknya. Oke, Rangga? Buat nama dan kelompoknya. Setelah itu nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, siap? Semangat! Oke, Ibu bagikan dulu. Ini kelompok ini. Apa ini? Ini.
Oke. Ini kelompok ya, ini aja. Ini ya. Oke, ini. Nih. Ini kelompoknya. Ini kelompok. Ini ya, kalian ya. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, silakan kerjakan. Diskusi semuanya. Ayo, bekerja. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, ini sudah, ayo. Dicari jawabannya sama-sama, nak. Kerjasama antar kelompok. Iya, luar biasa. Ayo, kerjasama. Wah, luar biasa, hebat banget. Ya, kita luar biasa, tepuk tangan dulu. Sudah selesai semuanya? Wah, hebat sekali. Sudah siap buat maju berarti? Masih ada kelompok yang belum selesai. Kita tunggu sebentar lagi ya. Masih ada kelompok yang belum selesai ya. Oke? Oke ya, tunggu dulu. Tunggu ya, sebentar lagi. Masih ada kelompok yang belum selesai ternyata. Kita tunggu lagi ya. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau sudah 5 menit baru kita spin. Oke? Kita spin setiap kelompok yang maju.
Sudah siap? Dikit lagi ya, yang ini belum. Nah, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi. Oke, Ibu spin ya. Oke. Siap ya? Sudah selesai nih? Sudah ya? Oke, Ibu lanjut ya. Kita spin ya. Siap kelompoknya ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Ayo siapa? Teng teng teng. Kelompok 4. Dore, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Oke, silakan semuanya kelompok 4 maju ke depan. Ya, semuanya ayo. Semuanya. Ayo. Remove ya, Ibu remove. Oke, sudah ayo semuanya. Ayo. Tunggu sebentar. Ibu tutup dulu. Siapa yang ini? Talita ya? Oke, Talita ya. Boleh dipegang aja Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Mendatar. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pada siku. Engsel. 2. Bagian tubuh tempat sendi peluru berada. Bahu. 3. Sendi yang terdapat pada ibu jari disebut pelana. 4. Gerakan otot saat memendek disebut kontraksi. 5. Otot yang melekat pada rangka dan bisa kita gerakan secara sadar adalah lurik. Otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja secara terus-menerus adalah jantung. 1. Menurun. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut peluru. 2. Tulang disebut juga sebagai alat gerak. 3. Gerakan otot saat kembali ke bentuk semula disebut relaksasi. 4. Tempat pertemuan antara dua tulang adalah sendi. Demikian kami akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu nah. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Oke, ini kelompok berapa ini? Oke, siap-siap. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan. Ayo kelompok 1 silakan, ayo. Oke, tepuk tangan dulu nah untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke. Siapa yang ngomong? Nurul ya? Oke. Bukan. Nurul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang otot dan sendi. 1. Mendata. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pada siku adalah engsel. 2. Mendata. Bagian tubuh tempat sendi peluru berada. Bahu. 3. Mendata. Sendi yang terdapat pada ibu jari disebut pelana. 4. Gerakan otot saat memendek disebut kontraksi. 5. Otot yang melekat pada rangka dan bisa kita gerakan secara sadar. Lurik. 6. Otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja secara terus-menerus. Jantung. Menurun. 1. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut peluru. 2. Tulang disebut juga sebagai alat gerak. 3. Gerakan otot saat kembali ke bentuk semula disebut pelana.
Relaksasi. 4. Tempat pertemuan antara dua tulang sendi. Berikut dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita spin lagi. Kita spin lagi ya. Oke, kelompok selanjutnya. Siapa? Ayo. Kelompok 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5. Oke, siapa yang mau? Oke, Malik ya. Oke, siap Malik. Ini. Malik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Mendatar. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pada siku, engsel. 2. Mendatar. Bagian tubuh tempat sendi peluru berada, bahu. 3. Mendatar. Sendi yang terdapat pada ibu jari disebut pelana. 4. Mendatar. Gerakan otot saat memendek disebut kontraksi. 5. Mendatar. Otot yang melekat pada rangka dan bisa kita gerakkan secara sadar, lurik. 6. Mendatar. Otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja secara terus-menerus, jantung. 1. Menurun. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut peluru. 2. Menurun. Tulang disebut juga sebagai alat gerak. 3. Menurun. Gerakan otot saat kembali ke bentuk semula disebut relaksasi. 4. Menurun. Tempat pertemuan antara dua tulang disebut sendi. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tinggal berapa kelompok lagi yang belum maju, Nak? 2. Mau maju sendiri atau di spin? Di spin. Oke, siap. Terakhir ya. Ah? Oh iya, lupa Ibu. sorry. Oke, lanjut ya. Oke, kita spin 1, 2, 3. Ayo, kelompok berapa? Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berarti kelompok 3 terakhir ya. Ayo kelompoknya Yoga dan Barok. Anin, siapa yang ngomong nih? Siapa moderatornya? Anin. Oke nih, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mendatar. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pada siku, engsel. 2. Mendatar. Bagian tubuh tempat sendi peluru berada, bahu. 3. Sendi yang terdapat pada ibu jari disebut pelana. 4. Gerakan otot saat memendek disebut kontraksi. 5. Otot yang melekat pada rangka dan bisa kita gerakan secara sadar, lurik. 6. Otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja secara terus-menerus, jantung. 1. Menurun. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut peluru. 2. Tulang disebut juga sebagai alat gerak. 3. Gerakan otot saat kembali ke bentuk semula disebut relaksasi. 4. Tempat pertemuan antara dua tulang disebut sendi. Sekian hasil diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan dulu, nak. Oke, yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Silakan kelompok terakhir. Ayo, Dimas. Semangat dong. Oke. Siapa ini? Sidi. Oke, Sidi, silakan Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, mendatar. Seni yang memungkinkan gerakan ke satu arah seperti pada siku. Engsel, bagian tubuh tempat sendi peluru berada. Gerak, bagian tubuh tempat sendi peluru berada. Bahu, sendi yang terdapat pada ibu jari disebut sendi plana. Gerakan otot saat memendek disebut kontraksi. Otot yang melekat pada rangka dan bisa kita gerakan secara sadar, otot lurik. Otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja secara terus-menerus, otot jantung. Nomor 1, menurun. Seni yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut sendi peluru. Tulang disebut juga sebagai alat gerak. Gerakan otot saat kembali ke bentuk semula disebut relaksasi. Tempat pertemuan antara dua tulang, sendi. Demikian hasil presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Baiklah ya, kita lanjut ya. Baiklah, kalau sudah presentasi berarti Ibu rasa ya untuk diskusi tadi, LKPD tadi tidak terlalu susah karena kalian sudah paham semua ya, insya Allah ya nak ya. Jadi tidak terlalu lama buat kalian untuk mengerjakan presentasi tadi. Oke, lanjut. Di sini ada kuis, Ibu mau lihat kuis ini. Oke deh, tunggu sebentar. Nih ada kuis nih, Ibu tampilkan kuis. Ada 2 kuis, langsung jawab ya, yang langsung sekarang ya, langsung jawab ya, tunjuk tangan, oke? Perhatikan. Otot apa yang bekerja tanpa kita sadari? Tunjuk tangan, luar biasa. Nanti Ibu pilih. Yoga. Otot jantung. Otot jantung, betul atau salah? Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Yoga. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sendi apa yang memungkinkan gerakan ke segala arah? Sony, langsung Sony yang tunjuk tangan. Tunggu sayang. Apa jawabannya? Sendi putar. Sendi putar, betul atau salah? Memungkinkan ke segala arah, sendi putar, benar atau salah? Betul, sendi putar. Iya kan, sendi putar adanya di mana? Di leher. Ya kan kita bisa memutar seperti ini, ya kan? Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Baru tadi Yoga, Sony, dan satu lagi. Terakhir rebutan ya, perhatikan. Sebutkan 2 cara menjaga kesehatan sendi. Pino. Oke, Pino. Rajin berolahraga. Ya, terus? Makan makanan yang bergizi. Ya, terus apa lagi? Menghindari mengangkat beban yang terlalu berat. Ya, tepat. Terus? Duduk dengan posisi yang benar. Betul, iya, tepat sekali. Betul apa salah, Nak? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Pino. Baiklah ya. Baiklah. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang kita sudah di step bagian akhir. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada tidak yang mau kalian tanyakan? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah paham belum, Nak? Sudah paham ya?
Nabil, sudah paham Nabil? Siapa namanya? Danin, sudah paham Danin? Sudah paham ya Danin ya. Oke. Sekarang di tahap akhir kita akan menyimpulkan bersama. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pino lagi, luar biasa untuk Pino ya. Kayaknya semangat banget Pino nih. Oke Pino, silakan Pino. Cara merawat otot dan sendi. Ya, cara merawatnya yang pertama apa Pino? Istirahat yang cukup, Iya, istirahat yang cukup. makan makanan yang bergizi, Ya, hindari mengangkat beban yang terlalu berat, ya, terus duduk dengan posisi yang benar, rajin rajin berolahraga. Terus apa lagi Pino? Eh, Istirahat yang cukup. Ya. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo. Lagi, ayo. Sony lagi ya. Oke Sony. Silakan Sony. Jenis otot ada 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Oke, jenis-jenisnya ada 3, otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Terus apa lagi nah? Tentang Jenis sendi yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi gulung, sendi peluru, dan luncur. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu nak untuk teman-teman kalian yang sudah belajar. Oke, tepat sekali ya. Jadi yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, fungsi dan sendi pada manusia. Fungsi otot dan sendi pada manusia. Otot berperan sebagai penggerak yang menghasilkan gaya, sedangkan sendi berperan sebagai titik tumpu yang memungkinkan tulang bergerak dengan lancar. Oke, selanjutnya jenis-jenis otot tadi sudah disebutkan sama Sony. Otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Jenis-jenis sendi ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi luncur, sendi gulung, dan sendi pelana. Dan cara merawat otot dan sendi yang pertama disebutkan Pino, itu apa tadi nak? Rajin berolahraga. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Iya, yang kelima? Duduk dengan posisi yang tepat. Kenapa kalau kita tidak duduk dengan posisi yang tepat? Kenapa? Nanti tulangnya akan bermasalah, akan bengkok ya. Iya, kena penyakit, betul, banyak sekali penyakit yang ada pada otot dan sendi manusia. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang itu. Lanjut ya. Oke, luar biasa. Baiklah, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Ya, sistem saraf kabel di tubuh kita. Oke, luar biasa. Sistem saraf kabel. Jadi nanti minggu depan di dalam bukunya itu kita akan mempelajari tentang sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Hari ini kita belajar tentang otot dan saraf. Maka minggu depan kita akan belajar tentang saraf kabel panjang, sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian. Apa sih perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini, nak? Benar, senang. Ngerti tidak, nak? Paham tidak? Paham. Siap belajar untuk minggu depan? Oke, kita berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu sebentar. Oke, siap? Kita gerak-gerakan dulu tangan kita. Kita relaksasi dulu. Oke, siap ya? Kita nyanyi lagu yang tadi, kepala. Oke, siap? Semuanya? 1. Siap ya semuanya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. 1. Tangannya ke atas dulu. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, kepala, pundak, lutut kaki.
perhatikan. Kita main ya, games ya. Oke, kalau ibu dengarkan clue-nya adalah guru berkata. Ya, clue-nya adalah guru berkata. Oke, guru berkata, pegang mulut. Guru berkata, pegang tangan. Oke, guru berkata, pegang telinga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi nak tadi ya, sesuai itu ibu tutup ya. Nih. Jadi otot dan sendi sangat penting untuk bergerak. Jaga kesehatan otot dan sendi agar tubuh tetap kuat dan aktif. Oke nak ya. Mungkin itu saja, tapi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga. Rangga, pimpin doa dulu Rangga. Kita langsung pulang. Sikap berisan. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.